kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang analisis diskriminan, di mana teman-teman kelompok itu Destrianti Lydia Susanti, Ninti Rambo Basak Lodang, Maria Febriana Lais, dan Yohana Leona. Pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi analisis diskriminan. Analisis diskriminan merupakan analisis multivariat yang diterapkan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel responden yang bersifat kategorik di mana nominal dan ordinal dengan satu atau lebih variabel prediktor yang kuantitatif. Analisis diskriminan ini hampir sama dengan analisis regresi, hanya perbedaannya itu analisis regresi maupun regresi sederhana maupun berganda, variabel dependennya harus data rasio, sedangkan pada analisis diskriminan jenis data untuk variabel dependennya harus kategorik. Nah, model analisis diskriminan ini ditandai dengan ciri khusus, yaitu data variabel dependennya itu bersifat berupa data kategorik, sedangkan data untuk variabel independennya itu berupa data numerik. Teknik analisis diskriminan ini dibedakan menjadi dua, yaitu analisis diskriminan dua kelompok dan analisis diskriminan berganda. Adapun model dari analisis diskriminan itu Y sama dengan B0 tambah B1 X1 tambah B2 X2 dan seterusnya itu tambah BK XK, di mana Y itu skor atau nilai diskriminan yang merupakan variabel terikat, XK sama dengan itu variabel ke K yang merupakan variabel bebas, B0 itu koefisien diskriminan atau bobot dari variabel atribut ke K. Selanjutnya itu tujuan dari analisis diskriminan. Analisis diskriminan bertujuan untuk mengklasifikasi suatu objek ke dalam kelompok yang saling lepas dan menyeluruh berdasarkan sejumlah variabel bebas dan mengelompokkan objek baru ke dalam kelompok-kelompok yang saling lepas tersebut. Nah, secara umum ada 4 tujuan dari analisis diskriminan. Yang pertama, mengetahui perbedaan yang jelas antara grup pada variabel dependen. Yang kedua, jika ada perbedaan independen manakah pada fungsi diskriminan yang membuat perbedaan tersebut. Yang ketiga, membuat fungsi atau model diskriminan yang mirip dengan persamaan regresi. Yang keempat, melakukan klasifikasi terhadap objek ke dalam kelompok atau grup. Baik, selanjutnya adalah asumsi analisis diskriminan. Asumsi yang pertama, sejumlah P itu variabel prediktor harus berdistribusi normal. Yang dimaksud di sini yaitu harus sama atau harus adanya normalitas. Yang kedua itu matriks varians covariance variabel prediktor harus sama. Dan yang ketiga adalah tidak terjadi multikolinearitas atau tidak berkorelasi antar variabel bebas. Dan yang keempat, tidak terdapat order atau tidak ekstrim, terlalu jauh variansnya. Selanjutnya untuk proses analisis diskriminan, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama itu kita melakukan pemisahan variabel-variabelnya menjadi variabel dependen dan juga variabel independen. Nah, untuk yang kedua yaitu kita menguji kesamaan rata-rata kelompok, itu menggunakan Wilks lambda. Dan juga yang ketiga, kita menguji kesamaan varian kovariannya. Dan yang keempat yaitu menentukan metode untuk membuat fungsi diskriminan. Nah, untuk metode fungsi diskriminan ini pada prinsipnya ada 2 metode dasar, yaitu yang pertama itu yaitu simultan estimasi, di mana semua variabel itu dimasukkan secara bersama-sama, kemudian dilakukan proses diskriminan. Dan yang kedua itu stepwise estimasi, di mana variabel itu dimasukkan satu persatu ke dalam
model diskriminan. Nah, pada proses ini tentu ada variabel yang tetap ada pada model tersebut, tetapi ada juga kemungkinan di mana akan ada variabel bebas yang terbuang dari model tersebut. Selanjutnya, yang kelima yaitu menguji ketepatan klasifikasi dari fungsi diskriminan, termasuk mengetahui ketepatan klasifikasi secara individual dengan case-wise diagnostics. Dan juga yang keenam itu melakukan interpretasi terhadap fungsi diskriminan tersebut. Dan yang terakhir itu kita melakukan uji validasi fungsi diskriminan. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan melalui contoh sebuah kasus. Nah, untuk contoh kasus sendiri di sini kita ambil dengan soalnya sebagai berikut, yaitu seorang peneliti mengelompokkan wisatawan berdasarkan informasi mengenai tempat-tempat wisata variabel yang mempengaruhi diduga adalah sikap traveling, jumlah keluarga, umur kepala keluarga, dan pemasukan atau pendapatan. Nah, di sini kelompok nolnya yaitu tidak mendapat informasi, kelompok satunya itu mendapatkan informasi dengan tabel data sebagai berikut. Teman-teman bisa dilihat di sini tabel data urutannya untuk ini informasi, sikap, keluarga, umur, maupun pemasukan. Nah, dari tabel tersebut terdapat 30 data. Dari variabel bebasnya itu ada informasi sikap, keluarga, umur, dan pemasukan. Nah, di sini kita mencoba untuk menyelesaikannya dengan melakukan analisis dengan menggunakan ini SPSS. Nah, di sini langkah-langkah melakukan analisis diskriminan dengan metode SPSS yaitu pertama yaitu kita sudah tahu harus membuka aplikasinya, lalu kita mengentry data view di SPSS, kita beri nama pada variabel view dan pada menu analis, terus kita pilih submenu classify lalu pilih diskriminan. Sudah tertera pada slide langkah-langkahnya. Setelah itu, nah untuk bagian grouping variabel diisi dengan variabel dependen dan harus didefinisikan range-nya pada bagian define atau range-nya, define range-nya. Lalu pada bagian minimum diisi dengan kode terkecil dan maksimum diisi dengan kode terbesar dari variabel dependen. Kemudian kita klik tombol continue-nya. Kita klik tombol continue-nya. Lalu langkah kedua, bagian independence-nya itu diisi dengan variabel independen. Terus metode yang sering digunakan yaitu stepwise method. Di situ ada pilihannya. Lalu kita pilih statistik dan klik semua pilihan univariate atau ANOVA dan box M. Kemudian klik continue. Di sini kita ikut sesuai tahap ya teman-teman untuk mendapatkan hasilnya itu. Kemudian kita langkah selanjutnya itu kemudian kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, maka diperoleh output-nya sebagai berikut, yaitu sikap terhadap traveling sudah diketahui pada slide. Setelah itu jumlah keluarga, umur kepala keluarga, maupun penghasilan per bulan. Di sini Wilks lambda-nya adalah besar dari 0 sampai 1, dan mendekati 0, data di situ cenderung berbeda. Untuk 1, data cenderung sama, karena dari sikap terhadap traveling, jumlah keluarga, umur kepala keluarga, maupun penghasilan per bulannya itu bernilai 1. Tapi untuk mendekati 0, dia berbeda di situ. Untuk signifikannya itu lebih besar dari 0,05, tidak ada perbedaan antara kelompok. Untuk signifikannya lebih kecil dari 0,05, ada perbedaan antar kelompok.
Di sini jumlah keluarga dan penghasilan keluarga menjadi faktor pembeda dalam memperoleh informasi pariwisata antar dua kelompok, dan jumlah keluarga sedikit atau banyak akan mempengaruhi kelompok untuk mencari informasi pariwisata, begitu juga dengan penghasilan. Di sini ada tabel test result-nya, yaitu diperoleh nilai box M-nya dengan menguji kesamaan variansi, yaitu didapat signifikan dari lebih besar dari 0,0, itu H0-nya diterima, yaitu varians kedua kelompok sama, dan signifikan lebih kecil dari 0,0, H1-nya diterima, dan varians kedua kelompoknya itu berbeda. Dengan keputusan, jika H0 diterima, maka uji dapat dilanjutkan ke eigenvalues-nya, yaitu sebagai berikut, tertera pada slide, nilai eigenvalues-nya. Lalu didapatkan tabel Wilks lambda dengan hasil pada slide di atas. Nah, lalu kita dapat struktur dari matriksnya, yaitu untuk penghasilan per bulan, jumlah keluarga, sikap terhadap traveling, dan umur kepala keluarga. Nah, di sini korelasi yang diperoleh 0,793, yaitu korelasi antar variabel tergantung informasi dengan keempat variabel bebas, sikap terhadap traveling, jumlah keluarga, umur, dan penghasilan sebulan tinggi karena mendekati 1, dan angka Wilks lambda-nya yaitu signifikan lebih kecil dari 0,05. Terdapat perbedaan antara kelompok yang mendapat informasi dengan yang tidak mendapat informasi yang didasarkan pada keempat variabel bebas. Yaitu sudah diketahui bahwa keempat variabel bebas itu penghasilan per bulan, jumlah keluarga, sikap terhadap traveling, dan umur kepala keluarga. Nah, untuk analisis selanjutnya, sama seperti langkah sebelumnya, pilih statistik dan klik semua pilihan yang ada. Kemudian kita klik lagi continue, maka didapat. Lalu langkah kedua, kita pilih metode, dan pilih metode yang ada, kemudian terus kita klik lagi continue. Setelah itu kita menampilkan nilai hit rasionya, dan kita pilih bagian classify, pilih yang ada, lalu kita klik continue ya. Kita klik continue. Kemudian kita klik OK, maka diperoleh hasil dari pengerjaan menggunakan PSS. Tidak perlu saya sebutkan angkanya lagi, sudah tertera pada slide. Lanjut. Nah, maka di sini dari tabel di atas kita bisa melihat variabel-variabel mana yang memenuhi untuk membentuk persamaan model diskriminannya. Nah, jika dilihat dari grup statistiknya, baik pada jumlah penghasilan sebulan dan jumlah keluarga, maka kelompok yang memperoleh informasi mempunyai rata-rata lebih tinggi daripada yang tidak memperoleh informasi. Nah, berikut adalah nilai variabel dari analisisnya untuk dua kategori, yaitu penghasilan per bulan dan penghasilan per bulan juga. Step 1 dan 2 untuk nilai analisis variabelnya. Dan dari tabel di atas terlihat bahwa hanya ada dua variabel yang dimasukkan dalam persamaan diskriminan. Itu karena proses ada stepwise, maka variabel yang pertama dimasukkan adalah variabel yang mempunyai nilai F hitung terbesar. Dan pada step 1, variabel penghasilan sebulan adalah variabel pertama yang dimasukkan ke dalam model diskriminan. Itu karena mempunyai nilai signifikan yang terkecil, berarti kurang dari. Dan step selanjutnya dilakukan untuk variabel dengan nilai signifikan terbesar, berikutnya yaitu variabel jumlah keluarga, begitu seterusnya sampai dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, ini tabelnya. Bisa dilihat pada step awal yaitu 0, signifikan terkecil ada pada variabel penghasilan per bulan. Penghasilan per bulannya itu, kita bisa lihat, pertama dikeluarkan. Nah, selanjutnya dilakukan analisis 3 variabel, dan seterusnya. Kita lihat
nilai signifikannya. Lalu pada tabel Wilks lambda, terlihat di slide bahwa, terlihat pada slide bahwa tahapan atau step terjadi 2 kali. Tahap pertama di situ Wilks lambdanya 0,453, artinya sebanyak 45,3% varians tidak dapat dijelaskan oleh adanya perbedaan antar kelompok. Pada step pertama, dilihat nilai Wilks lambdanya 45,3% atau 0,453. Dan untuk tahap keduanya, varian tidak dapat dijelaskan mulai mengecil menjadi 38,4% atau 0,384. Nah, di situ ada nilai struktur matriksnya diperoleh dari keempat variabel dependennya, yaitu penghasilan per bulan, jumlah keluarga, sikap terhadap traveling, dan umur kepala keluarga. Lalu, di sini kita sudah akan bisa melihat modelnya. Di sini kita dapat modelnya, yaitu Y sama dengan negatif 6,433 ditambah 0,454 JK ditambah 0,094 PB dengan fungsi grupnya, yaitu pada slide di situ keterangannya bahwa 0 pada fungsi ini, tabel fungsi at group centroids-nya itu 0, itu berarti dia tidak mendapat informasi, yaitu berarti bernilai minus 1,222, dan untuk 1 dapat informasi dengan nilainya plus 1,222. Nah, maka berarti di sini Y tidak dapat informasi dengan modelnya, yaitu minus 14,404 ditambah 1,952 JK ditambah 0,524 PB, dengan Y dapat informasi sama dengan 30,132 ditambah 3,062 JK ditambah 0,75 PB. Maka dengan nilai Y-nya untuk tidak dapat informasi dan dapat informasi didapat nilai classification research-nya sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa menarik kesimpulan dari tabel terakhir, yaitu classification result-nya itu dengan kecepatan fungsi diskriminannya itu 14 ditambah 12 per dengan 30, itu didapat 0,866 dikali 86,6 dengan kesimpulan terdapat perbedaan nyata antara kelompok responden yang memperoleh informasi dengan yang tidak memperoleh informasi, dan faktor-faktor yang membedakan adalah jumlah keluarga dan penghasilan per bulan. Dengan fungsi diskriminannya yaitu Y sama dengan negatif 6,433 ditambah 0,454 JK ditambah 0,094 PB dengan ketepatan sebanyak dihitung dalam persen, yaitu 86,6%. Maka di sini kita bisa menarik kesimpulan, analisis diskriminan adalah analisis multivariat yang diterapkan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel respon yang bersifat kategorik atau nominal dan ordinal, bersifat kualitatif dengan satu atau lebih variabel prediktor yang kuantitatif, dan analisis diskriminan bertujuan untuk mengklasifikasikan
suatu individu atau observasi ke dalam kelompok yang saling bebas dan menyeluruh berdasarkan sejumlah variabel penjelas. Ciri khusus analisis diskriminan adalah data variabel dependen yang harus berupa data kategorik atau data nominal dan ordinal, sedangkan data untuk variabel independen berupa data yang numerik atau data rasio dan interval. Dari analisis contoh kasus, maka terdapat perbedaan nyata antara kelompok responden yang memperoleh informasi dengan yang tidak memperoleh informasi, dan faktor-faktor yang membedakan adalah jumlah keluarga dan penghasilan per bulan, dengan fungsi diskriminannya yaitu tadi Y sama dengan negatif 6,433 ditambah 0,45 JK ditambah 0,094 PB dengan ketepatan model diskriminan dalam bentuk persen adalah 86,6%. Sekian dari presentasi kami kelompok 4, kiranya kurang dan lebih kami mohon maaf.